Saudara, hari ini 1 Juni kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila, dasar negara kita. Dan penting untuk kita semua, masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan, siapapun kita, kalau masih berada di negara Republik Indonesia dan masih menjadi warga negara Indonesia, harus memahami esensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun belakangan ini ada isu-isu radikalisme, perpecahan, konflik antar warga, sering kali terjadi, masih kita sering dengar atau ikuti di media. Nah, bagaimana sebenarnya kita memaknai Hari Lahir Pancasila yang kita peringati setiap 1 Juni, bahkan menjadi hari libur? Pagi ini kita akan membahasnya. Ada Abdul Muti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, melalui sambungan telepon akan hadir. Juga ada Romo Beni Susetio, atau akrab dipanggil Romo Beni saja, staf khusus dari Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pancasila atau BPIP. Selamat pagi semua, Romo Beni, Bang Abdul Muti, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbagai isu kan masih terus muncul di tengah upaya kita terus memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia berbagai lapisan. Pancasila itu selesai sudah, dasar negara, nggak ada yang lain-lain. Ini kita tampilkan lagi. Apa yang terjadi, kalau saya sih melihatnya ini seperti by design ada di beberapa kota termasuk Jakarta menjelang kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Romo Beni, tanggapan Anda mengenai hal ini dan apa yang sudah kemudian dipantau oleh BPIP terutama bersama pihak keamanan mengenai konvoi seperti ini, Romo? Sebenarnya seperti ini kan kita dibina dan kesepakatan tur anak bangsa, maka halal tangan kita ya harus tidak. Penegakan itu kan bisa penegakan hukum dan perdial. Tapi kalau kita kan mereka mencari alternatif itu kan sebenarnya kan kelompok-kelompok kecil kan. Dari surveinya Saiful Mujani yang dideklarasikan di ini, itu menunjukkan bahwa hampir 99% itu masyarakat itu setia terhadap ideologi Pancasila. Ya. Jadi menurut saya ya riak-riak kecil ini ya harus direspon secara secara tepat dan harusnya kan pihak-pihak yang punya kewenangan ya harus menindak tegas karena di luar ideologi Pancasila memang tidak diperkenankan di Indonesia ini. Ya. Bang Abdul Muti, berkaitan dengan hal ini mengenai konvoi khilafah muslimin ini, Muhammadiyah juga punya sikap. MUI sudah mengatakan seharusnya semua umat muslim di Indonesia mengerti Pancasila sudah menjadi ideologi kita dan harus ditaati siapapun. Ya, kalau sikap dan pandangan Muhammadiyah sudah sangat jelas ya. Iya. Di dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 ditegaskan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila itu adalah negara kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa dan telah dikukuhkan sebagai dasar negara di dalam berbagai dokumen kenegaraan yang sangat kuat. Ya. Karena itu tidak ada alasan bagi Muhammadiyah untuk mempersoalkan Pancasila sebagai dasar di dalam kita ini berbangsa dan bernegara. Bahkan tidak hanya itu, Mas Bayu, Muhammadiyah juga menegaskan negara Pancasila sebagai Darus Syahadah. Maknanya adalah bahwa negara Indonesia ini adalah milik kita semua. Di negara ini kita harus berpartisipasi secara aktif. Bahkan tidak sekedar berpartisipasi, tapi juga mengambil prakarsa-prakarsa yang konstruktif. Bagaimana agar kita bisa mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada elemen-elemen kecil seperti yang tadi disampaikan Romo Beni dan yang juga disampaikan di prolog acara kita pagi ini, yaitu saya kira sesuatu yang memang tidak bisa kita nafikan eksistensinya.
tetapi juga tidak bisa kita besar-besarkan karena mereka bukan kelompok yang besar. Oke. Sehingga karena itu maka fenomena konvoi itu menurut saya ada dua makna. Yang pertama bahwa masih ada elemen masyarakat. Saya kira tidak hanya dalam diri umat Islam ya Mas Bayu. Ya. Elemen masyarakat yang lainnya di Indonesia juga masih ada yang punya aspirasi untuk mendirikan negara selain NKRI yang berdasarkan Pancasila. Jadi ini saya kira juga bisa kita lihat di dalam banyak analisis bahwa aspirasi untuk ada bentuk negara lain selain NKRI berdasarkan Pancasila itu masih ada di kelompok masyarakat yang berbagai macam ideologinya. Nah yang kedua ini juga menegaskan betapa para pendukung dan kita semua yang mencintai NKRI dan yang ingin menegakkan Pancasila itu memang harus bekerja lebih keras lagi, lebih serius lagi. Karena ternyata faktanya misalnya HTI yang dinyatakan terlarang. Atau misalnya PKI yang juga sudah jelas dinyatakan terlarang, itu masih saja ada di dalam tubuh sebagian bangsa Indonesia. Sehingga ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan mewujudkan Pancasila sebagai landasan untuk kita ini menjadi negara yang maju, negara yang adil dan makmur itu memang tidak cukup dengan hanya membuat aturan, tetapi bagaimana kita membangun sikap hidup di dalam masyarakat dan juga dalam diri kita yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Pancasila. Ya, dimengerti. Mudah-mudahan ini obrolan kita, Bang Abdul Muti dan juga Romo Beni, mudah-mudahan mengingatkan banyak orang. Saya pribadi, pemirsa Sapa Indonesia yang mengikuti obrolan ini, mudah-mudahan diingatkan di hari lahir Pancasila 1 Juni ini. Pun begitu, Romo Beni juga Bang Abdul Muti ya. Betul Mas Bayu. Ya, BPIP kan jadi kemudian dari namanya saja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berserta stakeholdernya begitu ya, seluruh pemerintahan kita semua sebetulnya jadi punya kritik, jadi dapat kritik ketika ada mahasiswa masih terpapar radikalisme, ada konvoi seperti ini. Tanpa bermaksud kemudian untuk membesarkan, saya setuju Bang Abdul Muti, ini jadi warning bagi kita semua untuk terus bekerja begitu. Karena hal semacam ini saya meyakini pasti akan ada terus. Nah, apakah yang dilakukan selama ini masih kurang, Romo Beni? Apalagi yang harus kita lakukan kalau begitu secara bersama-sama agar kalau bisa sekarang yang makin kecil ini tidak makin besar tapi makin dia jadi kecil. Apa yang harus kita lakukan, Romo Beni? Tampaknya terputus ya Romo Beni. Halo, halo. Oh, masih terdengar suara saya? Dengan BPIP dengan waktu almarhum menjadi anggota perkara, saya selalu mengatakan ya bukan cuma keadilan sosial, apa bagi studi itu tidak menjadi semacam tetap jadi praktis dan yang jelas akan semua di politik partai ini dan bagi juga pemerintahan. Nah, dalam memang kita saya bisa. Ya, Romo Beni, mohon maaf, kami agak kesulitan menerima suara Romo Beni yang berada di ND Nusa Tenggara Timur tampaknya. Kita akan perbaiki, tapi mudah-mudahan Romo Beni masih terus bisa mengikuti. Saya berpindah dulu ke Bang Abdul Muti. Bang Abdul Muti, saya meyakini dan kritik-kritik terhadap BPIP ditanggapi dengan baik menurut saya oleh BPIP. Wajar banyak kritik kepada BPIP ketika kemudian kita menemukan masih banyak kasus-kasus yang bertentangan dengan Pancasila di tengah upaya kita terus menggemakan Pancasila adalah dasar negara gitu. Nah, Bang Abdul Muti, apa yang harus kita lakukan? Muhammadiyah banyak berperan di dalam dunia pendidikan kita, tapi pendidikan kita juga terinfiltrasi hal-hal yang
berbau tidak Pancasilais. Nah, hal semacam ini di mana sih kita masih bolongnya, Bang Abdul Muti? Ya, yang pertama Mas Bayu, BPIP tidak bisa bekerja sendiri. Setuju. BPIP harus menggandeng sebanyak mungkin elemen masyarakat terkait dengan bagaimana kita meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana agar Pancasila ini menjadi bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Nah, yang kedua kemudian Pancasila ini kan kalau kita lihat paling tidak ada tiga dimensi yang melekat di dalamnya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah aspek hukum dari Pancasila itu. Nah, yang kedua adalah nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Nilai-nilai itu adalah landasan etik moral yang menuntun kita sebagai bangsa Indonesia untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nah, yang ketiga ini yang memang sekarang menjadi tantangan kita bersama-sama. Setuju. Karena misalnya orang mengatakan dirinya Pancasila, yang dulu pakai slogan saya Pancasila dan sebagainya. Tetapi perilaku kesehariannya tidak mencerminkan itu. Nah, faktor yang mendorong adanya elemen-elemen masyarakat yang masih ingin untuk mewujudkan idealisme politik mereka, itu menurut saya dilandasi oleh tiga hal juga. Yang pertama adalah alasan ideologis. Yang ideologis itu bisa berupa ideologi politik, bisa juga teologis ya, berdasarkan keyakinan agama tertentu. Nah, karena itu apapun alasannya mereka ini menolak Pancasila dengan berbagai argumen teologis. Nah, yang kemudian menjadi tantangan kita adalah bagaimana realitas kehidupan kita ini sesuai Pancasila. Misalnya saya mengutip berbagai pernyataan dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Ketika beliau menyinggung mengenai sila yang paling sial itu adalah sila kelima, misalnya. Ketika beliau bicara tentang keadilan sosial. Kenapa? Kan dalam banyak Bang Abdul Muti? Menarik ini. Ya, berkali-kali kita melihat ya, dan sekarang disinggung betapa kita melihat kesenjangan yang sangat kasat mata. Kesenjangan kesejahteraan yang sangat kasat mata. Kesenjangan antar kawasan misalnya. Ini kan masih menjadi masalah kita kan. Persoalan kesejahteraan di Jawa dan luar Jawa ini masih menjadi masalah kita yang sangat serius gitu. Kemudian yang kedua, kesenjangan antar golongan ya. Jadi kelompok the have and the not have itu kan masih bisa kita lihat secara kasat mata juga, Mas Bayu. Jadi misalnya Jakarta tempat kita tinggal ini itu kan banyak gedung menjulang yang mungkin kalau kita lihat Jakarta dari Sudirman sampai Tamrin itu wah luar biasa kan? Tetapi di belakang gedung-gedung yang menjulang Sudirman Tamrin mungkin Mas Bayu melihat ya situasi yang sangat kontras gitu. Nah, ini Jakarta saja loh, belum yang lain. Nah, situasi-situasi seperti ini yang kadang-kadang menjadi alasan untuk orang itu mempersoalkan Pancasila. Belum lagi misalnya perilaku elit ya, tokoh, mungkin juga sebagainya saya secara pribadi, itu belum bisa menunjukkan bahwa kita ini menjadi orang yang Pancasilais. Nah, karena itu maka tantangan kita sekarang adalah bagaimana mewujudkan Pancasila itu dalam kehidupan nyata. Dan anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang itu kan lebih mementingkan bukti daripada misalnya hanya sesuatu yang sifatnya kognisi. Nah, bukti itu saya kira lebih kuat. Apalagi anak-anak sekarang kan cenderung untuk lebih pragmatis ya. Untuk tidak mengatakan easy going gitu. Nah, mereka melihat buktinya mana. Nah, ketika kita sudah bicara mengenai bukti itulah sebenarnya kita bisa memberikan penekanan dan pemahaman tidak hanya pada sisi hukum, tetapi pada sisi bagaimana Pancasila ini menjadi milik kita semua. Dan kita bisa membuktikan bahwa dengan Pancasila ini kita menjadi bangsa yang bersatu, kemudian menjadi bangsa yang berdaulat,
dan adil dan makmur seperti yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, ya. Terbayang dan jadi tambah wawasan kita, Bang Abdul Muti, berkaitan dengan bagaimana kita mulai menerapkan, kita sering dengar kata-kata ini sebetulnya, Pancasila itu jangan hanya perkataan, tapi perbuatan. Nah ini yang memang kisi-kisinya tadi sudah disampaikan Bang Abdul Muti, dan kita jeda dulu sebentar untuk apalagi yang mungkin kita bisa kembangkan. Saya melihatnya ini sebetulnya diri kita sendiri bisa menjadi role model kepada generasi di bawah kita untuk menanamkan Pancasila ini dalam perbuatan tersebut. Kita akan gabung lagi dengan Romo Beni, mudah-mudahan audio atau suaranya sudah lebih baik, bergabung dari ND Nusa Tenggara Timur, anggota BPIP, dan juga nanti Bang Abdul Muti dari Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah akan berbincang lagi bersama kita. Sekaligus ada laporan mengenai hari peringatan kelahiran Pancasila dari Blitar, Jawa Timur yang menarik menurut kami untuk kita hadirkan. Sesaat lagi kami kembali.